Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di satu tingkat tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pada video kali ini, kita akan menyelami sebuah babak baru dalam sejarah keuangan dunia. Sebuah momen di mana China mengejutkan Amerika Serikat dengan langkah berani, meninggalkan dominasi dolar dan beralih ke emas, sambil secara strategis mengurangi kepemilikan US Treasury Holdings. Jadi, apa arti pergeseran ini bagi ekonomi global dan apa yang sebenarnya akan terjadi selanjutnya? Mari kita telusuri bersama-sama. Pastikan kalian nonton sampai akhir dan jangan sampai ketinggalan setiap detail yang bakal kita ungkapkan. Pada awal Februari 2025, di tengah suasana politik yang memanas, Presiden Donald Trump mengenakan tarif 10% pada semua impor dari China. Alasannya? Kekhawatiran atas ketidakseimbangan perdagangan dan ancaman masuknya fentanyl ke Amerika Serikat. Tindakan ini memicu reaksi berantai di arena global. Tak mau tinggal diam, China segera membalas dengan memberlakukan tarif pembalasan pada berbagai produk Amerika Serikat. Di antaranya, tarif sebesar 15% dikenakan pada batu bara dan gas alam cair, serta tarif 10% pada minyak mentah, mesin pertanian, dan kendaraan tertentu. Analis pun memperingatkan bahwa sengketa perdagangan yang berkepanjangan ini bisa memicu inflasi di Amerika Serikat, memperlambat pertumbuhan PDB, dan memaksa Federal Reserve untuk menyesuaikan kebijakan moneter. Langkah yang secara langsung bisa memengaruhi nilai dolar Amerika Serikat. Kebijakan proteksionis ini bukan hanya tentang tarif dan perhitungan ekonomi semata, melainkan juga tentang pertarungan geopolitik. Presiden Trump telah mengambil sikap tegas, terutama ketika menyangkut saingan utama seperti China dan negara-negara BRICS. Bahkan dalam sebuah pernyataan yang penuh peringatan, Trump mengumumkan bahwa jika negara-negara BRICS berani beralih dari dolar Amerika dalam transaksi internasional, maka tarif sebesar 100% akan dikenakan pada mereka. Dalam kata-kata Trump, gagasan bahwa negara-negara ini mencoba untuk menjauh dari dolar sudah berakhir. Sebagai tanggapan atas ancaman tersebut, negara-negara BRICS yang mencakup Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, dan Indonesia mulai mengerahkan strategi penting untuk mengurangi kerentanan mereka terhadap dominasi dolar Amerika. Salah satu langkah krusial yang mereka ambil adalah diversifikasi cadangan devisa melalui investasi besar-besaran pada emas. Secara kolektif, negara-negara ini kini memegang lebih dari 20% cadangan emas dunia, dengan Rusia dan China menyumbang 74% dari total cadangan tersebut. Tak heran jika di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ketegangan geopolitik, emas kembali dipandang sebagai aset safe haven yang sangat berharga. Bank Rakyat China, misalnya, telah memperluas cadangan emasnya untuk bulan ketiga berturut-turut pada Januari 2025. Dalam periode tersebut, mereka menambahkan sekitar 0,16 juta troy ounce emas, setara dengan hampir 5 metrik ton, sehingga total kepemilikan emas resmi China kini mencapai sekitar 2.285 metrik ton. Data ini mencerminkan betapa seriusnya China dalam melindungi stabilitas ekonominya melalui diversifikasi cadangan. Langkah-langkah yang diambil oleh China sejalan dengan tren global. Bank-bank sentral di seluruh dunia telah meningkatkan cadangan emas mereka secara signifikan. Pada tahun 2024, bank-bank sentral global secara kolektif menambahkan 1,45 metrik ton emas ke dalam cadangan mereka, menandai tahun ketiga berturut-turut di mana pembelian bersih melebihi 1.000 metrik ton. Permintaan emas yang terus meningkat ini mendorong harga emas ke rekor tertinggi. Pada awal Februari 2025, harga emas melonjak menjadi sekitar $2.900 per ounce, naik drastis dari $2.500 setahun sebelumnya. Para analis mengaitkan kenaikan ini dengan daya tarik emas sebagai pelindung nilai di tengah gejolak ekonomi dan ketegangan geopolitik global. Pembelian emas yang agresif oleh China dan bank-bank sentral lainnya bukanlah semata-mata keputusan ekonomi. Banyak yang melihatnya sebagai respons terhadap kondisi politik global. Seorang ekonom terkemuka, David Qiu dari Bloomberg Economics, menegaskan bahwa
Keputusan pembelian emas oleh bank sentral seringkali dipengaruhi oleh peristiwa politik besar yang mengguncang dunia. Peristiwa yang kini tengah kita saksikan. Salah satu langkah paling mengejutkan yang telah dilakukan China adalah pengurangan secara bertahap dari kepemilikan US Treasury Securities. Pada puncaknya, pada November 2013, China memegang utang Amerika senilai triliunan dolar. Namun, data terbaru menunjukkan bahwa pada November 2024, angka tersebut telah menyusut secara signifikan, menandakan penjualan bertahap dari obligasi pemerintah Amerika Serikat. Para analis meyakini bahwa China mengalihkan cadangannya ke aset alternatif, termasuk emas dan sekuritas berdenominasi euro. Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko yang berkaitan dengan ketergantungan pada dolar, terutama di tengah meningkatnya kekhawatiran atas stabilitas ekonomi Amerika, inflasi yang tinggi, dan sanksi keuangan yang semakin sering digunakan Washington sebagai alat geopolitik. Langkah China ini tidak hanya menantang dominasi keuangan Amerika, tetapi juga mengajukan pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya akan terjadi jika negara-negara besar terus beranjak dari dolar? Dalam jangka panjang, pergeseran ini berpotensi meningkatkan biaya pinjaman bagi Amerika dan mengurangi fleksibilitas ekonomi mereka. Meskipun transisi ini kemungkinan besar akan berlangsung secara bertahap, mengingat peran mendasar dolar dalam sistem keuangan global. Tindakan China bukanlah fenomena yang terisolasi. Negara-negara lain, terutama yang tergabung dalam kelompok BRICS, telah mengambil langkah serupa untuk mengamankan kedaulatan ekonomi mereka. Misalnya, Bank Sentral Brasil secara progresif telah meningkatkan cadangan emasnya. Pada tahun 2023, Brasil membeli sekitar 100 metrik ton emas, sebuah lonjakan signifikan dibandingkan dengan pembelian rata-rata 80 metrik ton pada tahun-tahun sebelumnya. Di Indonesia, kebijakan serupa terlihat jelas. Pada tahun 2024, Bank Indonesia mempercepat peningkatan cadangan emasnya dari 50 metrik ton menjadi 80 metrik ton, sebuah kenaikan sebesar 60%. Rusia yang selama ini mengalami tekanan akibat sanksi Barat menanggapi dengan menambah cadangan emasnya secara drastis. Pada tahun 2023, Bank Sentral Rusia menambah sekitar 300 metrik ton emas, menggandakan tingkat akuisisi rata-ratanya dari tahun-tahun sebelumnya. Tak ketinggalan, Bank Sentral India juga meningkatkan cadangan emasnya sekitar 200 metrik ton, naik dari rata-rata 150 metrik ton per tahun. Semua langkah ini mencerminkan kecenderungan global untuk mendiversifikasi cadangan devisa dan mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika. Dengan beralih ke aset yang lebih stabil seperti emas, negara-negara ini berupaya melindungi ekonomi mereka dari fluktuasi pasar dan tekanan geopolitik yang semakin meningkat. Untuk memahami betapa besarnya perubahan ini, mari kita melirik kembali sejarah keuangan dunia. Setelah Perang Dunia II, perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944 menetapkan kerangka baru di mana mata uang utama diikat dengan dolar Amerika yang konvertibel ke emas dengan nilai tukar tetap. Pengaturan ini, meskipun kemudian mengalami perubahan besar di era 1970, telah menempatkan dolar pada posisi dominan sebagai mata uang cadangan global. Dominasi ini memberikan Amerika Serikat keuntungan ekonomi yang luar biasa, mulai dari biaya pinjaman yang lebih rendah hingga kemampuan untuk menjalankan defisit perdagangan, tanpa harus khawatir akan dampak langsung terhadap perekonomian domestik. Namun, sejak serangan 11 September 2001, Amerika semakin mengintensifkan penggunaan instrumen keuangan sebagai alat kebijakan keamanan nasional. Dolar tidak hanya menjadi mata uang, tetapi juga senjata geopolitik yang memungkinkan pemerintah Amerika memantau, mengatur, dan bahkan membatasi transaksi keuangan internasional melalui jaringan seperti SWIFT. Namun dunia sedang berubah. Negara-negara seperti China dan Rusia yang pernah menjadi penerima manfaat dari sistem ini, kini mulai mengambil langkah untuk mengurangi paparan mereka terhadap dominasi dolar. Dengan beralih ke aset seperti emas, dan menggalakkan penggunaan mata uang alternatif seperti yuan atau bahkan mata uang berbasis blockchain, mereka menantang tatanan yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Kini,
kita sedang menyaksikan awal dari era baru dalam hubungan ekonomi internasional. Pertanyaannya sekarang adalah, akankah pergeseran ini mengguncang fondasi sistem keuangan global? Ataukah dolar Amerika akan tetap bertahan sebagai raja meskipun dengan tantangan yang semakin meningkat? Akankah pergeseran dari dolar ke emas ini membawa stabilitas atau justru menimbulkan gejolak baru? Satu hal yang pasti, dunia sedang berada di ambang perubahan besar dan kita semua harus siap menghadapi konsekuensinya. Apakah Anda percaya bahwa pergeseran global dari dolar ke emas akan menguntungkan atau malah menimbulkan tantangan baru? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap terinformasi, dan selalu siap menyambut masa depan yang penuh dinamika. Salam satu tingkat.